Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya saudara-saudari? Saya percaya bahwa Tuhan masih selalu melindungi kita sampai hari ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan judul Tanpa Kasih Hidup Tiada Berarti. Bapak Ibu Saudara, sedikit bercerita tentang kehidupan saya. Saya sudah terlibat dalam pelayanan sejak saya duduk di bangku SD. Awalnya Bapak Ibu Saudara saya hanya sebagai seorang pemain tamborin. Namun seiring dengan berjalannya waktu, puji Tuhan, gembala sidang saya memberikan kepercayaan yang cukup banyak kepada saya. Saya menjadi seorang pengajar sekolah minggu, saya menjadi pemain musik dan lain sebagainya. Nah, saya sangat bersemangat Bapak Ibu Saudara dalam mengembangkan semua pelayanan saya, dalam melatih diri saya agar pelayanan saya menjadi lebih baik. Namun saudara-saudari, sejujurnya pada saat itu saya seperti orang yang bermuka dua. Mengapa saya katakan demikian? Ketika saya sedang berada di lingkungan gereja, ketika saya sedang berada dalam lingkungan pelayanan Bapak Ibu, saya bersikap seperti orang yang sangat baik. Saya sangat giat dalam berlatih. Saya sangat taat kepada setiap perintah yang diberikan oleh gembala sidang saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya berada di luar lingkungan gereja saya seperti orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Saya bersikap seperti anak-anak, saya bersikap seperti orang yang tidak mengerti apa itu pelayanan. Saya tidak memiliki kasih sedikit pun, saya tidak memiliki kedewasaan sedikit pun. Dan Bapak Ibu, saya tidak dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saya. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, saya sadar bahwa apa yang sudah saya lakukan, tindakan yang sudah saya lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Cara pandang saya yang hanya berfokus, yang hanya melihat bahwa pelayanan itu adalah bagaimana cara membuat pelayanan saya hanya bagus, sehingga fokus saya hanya untuk mengembangkan pelayanan saya. Saya tidak berpikir bahwa dalam pelayanan saya itu saya harus melibatkan kasih, saya harus menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar saya. Saya harus memiliki sikap, memiliki karakter yang menunjukkan bahwa saya adalah seorang pelayan Tuhan. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar mengenai pentingnya kasih dalam kehidupan kita. Belajar dari teks Alkitab yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia-karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak.
Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, kebenaran penting yang akan saya sampaikan kepada kita semua pada saat ini adalah sebagai orang percaya kita harus saling mengasihi dan bukan hanya sekedar melakukan pelayanan dan mengejar karunia-karunia roh. Nah, pertanyaan bagi kita semua adalah mengapa kita harus mengasihi? Bapak Ibu Saudara, kita harus saling mengasihi karena yang pertama bahwa tanpa kasih semuanya adalah kesia-siaan. Kita bisa melihat dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3, di situ dikatakan bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia yang memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Saudara-saudari, saat ini ada banyak sekali orang yang memiliki kepintaran, memiliki bakat, memiliki keahlian, dan juga memiliki karunia-karunia. Namun Bapak Ibu, hanya sedikit orang yang dapat memiliki kasih, hanya sedikit orang yang mampu mempraktekkan kasih dalam kehidupannya. Sama seperti jemaat-jemaat yang ada di Korintus pada saat itu Bapak Ibu Saudara, di mana mereka adalah orang-orang yang dianugerahi Tuhan karunia-karunia yang melimpah. Mereka dianugerahi Tuhan karunia-karunia yang besar. Tetapi apa yang mereka lakukan? Apa tindakan mereka Bapak Ibu Saudara? Mereka bertindak seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak memiliki kasih Bapak Ibu. Mereka menyombongkan karunia-karunia yang telah dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Nah, melihat hal itu maka Paulus menasehatkan mereka agar mereka mampu menerapkan kasih dalam kehidupan mereka. Dan Paulus menegur mereka bahwa semua karunia-karunia mereka, apapun kehebatan-kehebatan mereka Bapak Ibu, tidak ada artinya sama sekali. Semuanya adalah kesia-siaan jika mereka tidak menerapkan kasih dalam kehidupan mereka. Nah, kata kesia-siaan di sini Bapak Ibu memiliki arti tidak memiliki manfaat, tidak berguna. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua pelayanan yang dilakukan jemaat-jemaat yang ada di Korintus, semua karunia-karunia yang dimiliki mereka, semuanya adalah kesia-siaan, tidak ada gunanya sama sekali. Di zaman ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen yang sama dengan jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Kita sudah mendapatkan karunia, kita sudah memiliki karunia, bahkan kita sudah terjun dalam pelayanan, namun kita tidak memiliki kasih sedikit pun. Kita tidak mampu mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita. Kita hanya berfokus agar pelayanan kita menjadi bagus. Kita berfokus untuk mengembangkan karunia-karunia yang kita miliki. Ada juga Bapak Ibu Saudara, orang yang melakukan pelayanan hanya untuk sekedar ikut-ikutan, hanya karena hobinya Bapak Ibu. David Wijayanto berkata, fasih dan cakap berkata-kata dapat mengundang banyak berkat, namun tanpa kasih semuanya akan sia-sia. Saudara-saudari, kasih merupakan sebuah perintah dari Allah bagi setiap umatnya. Di dalam Yohanes 5 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, supaya seperti aku telah mengasihi kamu.
Yesus memberikan kepada kita perintah agar kita hidup untuk saling mengasihi. Karena Yesus juga telah membuktikan kasih itu kepada kita. Melalui kematiannya di kayu salib, dia membuktikan kasihnya kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana respon kita? Apa yang kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditebus? Kita sebagai orang yang sudah ditebus, Bapak Ibu Saudara, marilah kita mampu menerapkan kasih seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita kepada kita. Nah, di sini bukan berarti kita harus mati di kayu salib untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Tetapi Bapak Ibu, melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, tingkah laku kita, kita menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Ada sebuah ilustrasi, Bapak Ibu, di mana ada seorang gadis yang bernama Tasya. Dia adalah seorang pelayan Tuhan, dia seorang pianis di gerejanya, dan dia bisa dikatakan cukup ahli dalam bermain piano. Sehingga pelayanannya adalah pelayanan yang cukup bagus, Bapak Ibu. Di sekolah, Tasya ini juga merupakan orang yang sangat berprestasi, ia sangat pintar. Dan melalui kepandaiannya, melalui kepintarannya, keahlian yang ia miliki, ia menjadi seorang yang tinggi hati. Ia menjadi seorang yang sombong. Bapak Ibu Saudara, ketika dalam pelayanan, ketika sedang latihan musik, Bapak Ibu Saudara, ada dari timnya yang salah, Bapak Ibu, baik itu WL Singer atau yang lainnya, ketika mereka salah, Tasya ini malah marah. Ia mengatakan bahwa tim itu tidak bagus. Dia merasa hanya dirinya lah yang paling baik, dia merasa bahwa dirinya tidak pernah salah. Nah, begitu juga ketika di sekolah, Bapak Ibu Saudara, ketika ada temannya yang bertanya kepada dia karena teman ini tidak mengetahui pelajaran yang diberikan guru, tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepada mereka, ia berkata bahwa temannya ini adalah seorang yang bodoh. Kenapa kamu tidak mengerti apa yang disampaikan guru? Nah, Tasya ini menjadi orang yang sangat sombong, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun dia memiliki keahlian, dia memiliki karunia, dia memiliki kehebatan, Bapak Ibu Saudara, dia tidak mampu menjadi berkat. Dia tidak bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, saudara-saudari, kepandaian kita, karunia yang kita miliki, atau apapun kehebatan yang kita miliki, jika kita tidak memiliki kasih, maka semuanya itu tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. Sehebat apapun kita, sebaik apapun pelayanan kita, jika tidak bisa menabur kasih kepada sesama kita, maka semuanya adalah kesia-siaan. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan segala sesuatunya dengan penuh kasih. Ketika kita melakukan pelayanan kita, mari kita melakukannya dengan tujuan untuk Tuhan, bukan dengan tujuan untuk menyombongkan kehebatan kita, menyombongkan karunia kita, menunjukkan bahwa kita adalah orang yang memiliki karunia yang besar, memiliki kehebatan. Bapak Ibu Saudara, kemudian yang kedua, poin yang kedua, mengapa kita harus saling mengasihi, yaitu karena di dalam kasih terdapat tanda kedewasaan. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, saudara-saudari, kita mungkin sudah sering mendengar kata menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Harry Styles juga mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Ia berkata bahwa kedewasaan adalah sebuah pilihan. Saudara-saudari, fisik yang kita miliki belum tentu menjadi tanda bahwa kita sudah menjadi orang yang dewasa. Begitu juga dengan usia, Bapak Ibu Saudara. Walaupun usia seseorang bertambah tua, namun belum tentu ia memiliki pola pikir yang matang. Ada orang, Bapak Ibu Saudara, dia sudah tua namun pola pikirnya masih seperti kanak-kanak. Begitu sebaliknya, ada anak-anak usianya masih muda tetapi pikirannya sudah seperti orang dewasa. Sama seperti jemaat-jemaat yang ada di Korintus, Bapak Ibu Saudara, mereka masih memiliki sikap seperti anak-anak.
Mereka sering bertengkar hanya karena hal-hal kecil yang kurang penting untuk diperdebatkan. Mereka egois dan selalu ingin menjadi orang yang utama. Akibatnya Bapak Ibu Saudara, terjadi banyak sekali perselisihan di antara jemaat-jemaat Korintus. Melihat hal itu, maka Paulus menegur sikap mereka, menasehatkan agar mereka boleh hidup menjadi orang-orang yang dewasa dan meninggalkan pemikiran seperti kanak-kanak. Dewasa yang dimaksudkan di sini adalah menjadi orang yang tidak lagi bersikap seperti anak-anak dan memiliki pola pikir yang matang. Saudara-saudari, kedewasaan seseorang dapat dilihat melalui bagaimana cara ia bertindak, berpikir, serta cara dalam mengambil sebuah keputusan. Sebagai orang percaya, hendaklah kita harus memiliki kedewasaan. Bukan hanya sekedar kedewasaan melalui pemikiran kita, pola pikir kita, atau tindakan kita, tetapi kita juga harus memiliki kedewasaan secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana cara kita boleh mendapatkan kedewasaan rohani? Cara kita untuk mendapatkan kedewasaan rohani adalah dengan melalui pengenalan kita akan Allah. Kita mengetahui bahwa Allah kita memiliki sifat kasih. Sifat Allah kita adalah kasih. Maka melalui sifat kasih itu kita harus dapat menerapkannya dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 4-7 kita dapat melihat bagaimana sifat dari kasih itu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8 juga dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudari, sebagai orang yang sudah mengenal Allah, hendaklah kita menunjukkan sikap mengasihi sama seperti Allah yang sudah mengasihi kita. Sebab kita tahu bahwa sifat dari Allah kita itu adalah kasih. Bapak Ibu, kita bisa melihat contoh ketidakdewasaan dari murid-murid Yesus di dalam Lukas 9 ayat 26-48. Di mana di situ diceritakan bahwa mereka bertengkar hanya karena ingin tahu siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu, kita sudah melihat bahwa murid-murid ini sudah hidup dekat dengan Tuhan, sudah setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Namun mereka bersikap seperti anak kecil. Mereka memperdebatkan hal yang seharusnya tidak seharusnya mereka perdebatkan, Bapak Ibu Saudara. Jika kita lihat seharusnya ya murid-murid Yesus sudah tahu bagaimana mereka harus bersikap Bapak Ibu. Bagaimana mereka harus melakukan sebuah tindakan. Apakah mereka masih pantas bersikap seperti anak-anak? Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah mengenal Allah, sudahkah kita memiliki sikap yang dewasa? Sudahkah kita belajar untuk menunjukkan sikap kedewasaan kita kepada orang? Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama untuk menunjukkan sikap kedewasaan kita. Baik itu kedewasaan secara jasmani Bapak Ibu, mari kita maupun secara rohani, mari kita menunjukkannya sebagai cerminan bahwa kita sudah mencerminkan sifat Allah dalam kehidupan kita. Karena di dalam kasih Bapak Ibu Saudara terdapat bukti bahwa kita sudah menjadi dewasa. Di dalam kasih terdapat sebuah kesabaran, kerendahan hati dan lain sebagainya. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kesimpulan bagi kita semua adalah sebagai orang percaya kita harus saling mengasihi. Bukan hanya sekedar melakukan pelayanan kita, bukan hanya sekedar untuk menunjukkan karunia-karunia yang kita miliki, mengembangkan bakat kita. Namun kita harus mengasihi. Mengapa kita harus mengasihi Bapak Ibu Saudara? Karena tadi yang pertama bahwa tanpa kasih semuanya adalah kesia-siaan. Apapun bakat kita jika tidak ada kasih di dalamnya, semuanya adalah sia-sia. Dan yang kedua, karena kasih adalah tanda dari kedewasaan Bapak Ibu. Keahlian, bakat
karunia-karunia bahkan kepintaran yang kita miliki, jika kita tidak menerapkan kasih di dalamnya, tidak melibatkan kasih di dalamnya, maka kita tidak dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, marilah kita hidup untuk saling mengasihi sebagai bukti Bapak Ibu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang menggambarkan sifat dari Bapa kita. Amin, saudara-saudari. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Kiranya firman ini boleh memberkati kita semua dan biarlah kita boleh menerapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.